Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairunisa Dan saya Rasa Alvina Rahmadani. Ya, kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Sebelum memasuki materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang indikator bilangan pecahan. Indikatornya yaitu memahami konsep pecahan menggunakan benda konkret. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri adalah agar siswa dapat mengetahui dan memahami apa itu pecahan. Nah, setelah mengetahui indikator dan tujuan pembelajaran kali ini, sekarang kakak punya 4 buah es krim berwarna oranye dan 6 buah es krim berwarna hijau. Nah, selanjutnya, kalau punya pertanyaan nih, berapa bagian es krim berwarna orange dari seluruh es krim? Kita punya 2 buah kotak, yang satu berwarna pink dan yang satu berwarna orange. Nah, dari kotak yang pink terdapat 4 bagian, 2 diarsir dan 2 tidak. Nah, untuk yang oranye ini, 1 bagian diarsir dan yang satunya tidak. Nah, coba kita lihat apa kesamaan dari 2 buah kotak ini. Terakhir, ada sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini dibagi menjadi 4, di mana 1 bagiannya kita arsir dan 3 lainnya kita biarkan. Nah, berapakah bagian yang diarsir ini dari semua bagian? Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa menggunakan materi bilangan pecahan. Pecahan itu apa sih, Kak? Pecahan adalah sesuatu bagian dari bagian yang utuh. Pecahan biasanya dinyatakan dengan A per B. Dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui apa itu pecahan, kita kembali lagi ke permasalahan awal yuk. Nah, tadi ada 4 es krim berwarna oranye dan 6 es krim berwarna hijau. Nah, dari seluruh es krim yang kita punya, ada berapa bagian es krim berwarna oranye dari seluruh bagian es krim? Nah, untuk menyelesaikannya, kita hitung dulu ada berapa bagian es krim dari seluruhnya ya. Es krim orange ada 4 dan es krim hijau ada 6. Jadi totalnya ada 10. Pertanyaannya kan berapa bagian es krim orange dari seluruh bagian? Jadi 4 per 10 atau 4 bagian es krim orange dari 10 bagian es krim. Nah, 4 dari 10 bagian es krim ini bisa kita nyatakan dalam pecahan, yaitu 4 per 10, di mana 4 adalah pembilang dan 10 adalah penyebut. Selanjutnya, kita ke permasalahan yang kedua. Nah, tadi ada 2 kotak utuh, yang satu berwarna oranye dan yang satu berwarna pink. Nah, untuk kotak ini, coba perhatikan. 1 kotak utuh ini kita bagi menjadi 2, yang satu diarsir, yang satu tidak. Nah, arsir ini dapat kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 1 per 2-nya. Selanjutnya, coba kita lihat kotak berwarna pink ini. Kotak berwarna pink terdiri dari 4 kotak atau 4 bagian dan 2 bagian diarsir. Jadi, dapat dinyatakan dengan 2 bagian dari 4 bagian atau 2 per 4. Tadi kan 2 per 4. Coba kita sederhanakan 2 per 4. Kita bagi menjadi 2 bagian semua. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi, dapat dinyatakan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Nah, dari 2 buah kotak ini bisa dinyatakan dengan pecahan senilai. Pecahan senilai merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, perlu diingat ya bahwa bilangan yang dikalikan bukanlah 0, sebab 0 per 0 itu tidak terhingga. Nah, tadi kan pecahan yang berwarna pink ini 2 per 4 dibagi menjadi 2. Jadi kan 1 per 2. Ini merupakan senilai dengan kotak berwarna orange ini. Nah, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Di sini ada sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, pertanyaannya, berapa besar bagian yang diarsir dari lingkaran ini? Oke, kita coba jawab ya. Di sini terdapat 4 bagian dan yang diarsir adalah 1. Jadi, pertanyaannya kan tadi berapa bagian yang diarsir dari seluruh lingkaran? 1 berbanding seluruh lingkarnya 4. Jadi 1 per 4 dengan 1 pembilang dan 4 penyebut. Selanjutnya ada soal nih.
Ayu mempunyai satu buah pizza yang sudah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Jika Ayu memberikan potongan pizza itu ke 3 temannya, maka berapa bagian potongan pizza yang masih tersisa? Nah, gimana coba cara menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikannya, kita lihat gambar berikut. Di situ udah ada 8 bagian pizza. Jadi pizzanya udah dipotong menjadi 8 bagian ya. Nah, kalau pizzanya diambil 3 bagian untuk teman-teman, maka berapa bagian pizza yang masih tersisa? Pizzanya kan dipotong jadi 8 ya. Teman-teman Ayu ada 3. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, pizza yang tersisa adalah 5 dari 8 bagian, atau bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 5/8. Gimana adik-adik, mudah kan belajar pecahan menggunakan benda konkret seperti ini? Nah, diharapkan setelah ini kalian bisa menerapkan materi ini di kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.